Tahukah kamu bahwa angpau merupakan sebuah amplop berwarna merah yang diberikan pada saat perayaan Tahun Baru Imlek kepada sanak saudara, terutama kepada yang masih single atau yang belum berkeluarga. Angpau biasanya berupa uang. Namun apa yang terjadi jika angpau yang diminta oleh Rani bukan sekedar angpau biasa? Yang diminta oleh Rani yakni angpau darah. Rani adalah arwah gentayangan anak kecil yang berusia 6 tahun. Selama dia hidup, dia dikucilkan oleh keluarganya sendiri karena dianggap sebagai anak haram dan bukan bagian dari keluarganya. Setiap tahun saat perayaan Imlek keluarga, dia belum pernah menerima angpau sekalipun dalam seumur hidupnya. Sampai suatu ketika dia meninggal dan arwahnya menuntut balas dendam kepada keluarga yang telah membulinya saat dia masih hidup. Balas dendam arwah Rani pun menjadi teror maut di keluarganya sendiri dengan cara menagih angpau yang belum pernah dia terima selama dia hidup. Arwah Rani membalas dendamnya itu dengan memberikan angpau yang berisi darah kepada anggota keluarganya satu persatu. Apakah ada yang bisa menyelamatkan keluarga itu dari teror arwah Rani? Apakah arwah Rani akan sadar dan menghentikan teror permintaan angpau darahnya? Atau selamanya dia akan terus abadi menagih angpau darah kepada semua orang? Temukan jawabannya dengan menonton video ini sampai habis. Jangan di-skip, atau arwah Rani yang akan datang menagih angpau darah pada dirimu. Hari itu adalah hari raya Imlek, hari yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Suasana rumah kakek dan nenek Rani sangat meriah. Keluarga besar mereka berkumpul bersama, menikmati hidangan lezat, dan saling memberi ucapan selamat. Anak-anak yang masih lajang berlomba-lomba mendapatkan angpau. Amplop merah yang berisi uang dari orang tua dan kerabat mereka. Semua orang tampak bahagia dan bersyukur, kecuali Rani. Rani adalah anak bungsu dari Tante Lisa, salah satu anak dari kakek dan nenek Rani. Rani berusia 7 tahun, tapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti anak-anak lain. Rani adalah anak hasil pemerkosaan yang tidak diinginkan oleh ibunya. Sejak lahir, dia selalu dibenci, disisihkan, dan dibully oleh keluarganya. Rani tidak pernah mendapat kasih sayang, perhatian, atau perlakuan baik dari siapapun. Rani hanya punya satu teman, seekor anjing bernama Bonnie, yang dia temukan di jalanan dan dia pelihara diam-diam. Di tengah pesta Imlek, Rani mencoba untuk mendekati kakek dan neneknya, berharap mendapat angpau dari mereka. Dia berpikir, mungkin kali ini mereka akan memberinya sedikit kebaikan. Mungkin kali ini dia akan merasa dihargai, dicintai dan merasa seperti bagian dari keluarga. Namun, harapannya sirna begitu saja. Kakek dan neneknya malah memarahi dan mengusirnya dengan kasar. Mereka mengatakan bahwa Rani adalah anak haram yang membawa sial. Rani tidak pantas mendapat angpau karena dia bukan anggota keluarga yang sah. Mereka mengatakan bahwa Rani sebaiknya tidak ada di dunia ini. Rani merasa tersayat-sayat oleh kata-kata mereka. Dia merasa tidak ada gunanya hidup. Dia merasa tidak ada yang mencintainya. Dia merasa tidak ada harapan untuknya. Rani lari ke kamar dan menangis. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di kamar mandi. Dia berpamitan kepada Bonnie, satu-satunya teman yang dia miliki, dan meminta maaf karena meninggalkannya. Dia berharap Bonnie bisa menemukan keluarga yang lebih baik darinya. Pada malam harinya, keluarga besar itu terkejut menemukan jenazah Rani di kamar mandi. Mereka merasa bersalah dan menyesal. Tetapi sudah terlambat, Rani sudah meninggal dan menjadi arwah gentayangan.
tidak bisa tenang karena merasa belum mendapat keadilan. Dia ingin membalas dendam kepada keluarganya yang telah menyiksanya. Dia juga ingin mendapat angpau yang selama ini dia belum pernah memperolehnya. Rani tidak akan berhenti menghantui keluarganya sampai mereka memberinya angpau. Namun, angpau yang Rani minta bukan angpau biasa, melainkan angpau darah, yakni Rani ingin mengambil nyawa mereka sebagai ganti angpau yang tidak pernah dia dapatkan. Arwah Rani mulai menghantui keluarganya dengan cara-cara yang mengerikan. Dia membuat suara-suara menyeramkan, mematikan lampu-lampu, memecahkan barang-barang, dan menakut-nakuti mereka. Suatu malam, arwah Rani menyerang ibunya di kamar tidur. Dia muncul di depan ibunya dengan wajah pucat dan mata merah. Dia mengucapkan kata-kata yang menusuk hati ibunya. "Kamu tidak pernah mencintaiku. Ibu, kamu selalu membenciku, mengabaikanku, dan menyakitiku. Kamu tidak pernah memberiku angpau. Padahal aku juga anakmu. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai keluargamu. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai manusia. Kamu hanya menganggapku sebagai sampah. Sekarang, aku akan memberimu angpau yang pantas untukmu, angpau darah." Arwah Rani melompat ke atas ibunya dan mencoba untuk mengoyak lehernya. Ibunya berteriak ketakutan dan berusaha untuk melawan. Dia menyesali semua perbuatannya terhadap Rani. Dia ingin meminta maaf dan memeluknya, tetapi dia tidak punya kesempatan. Arwah Rani terlalu kuat dan beringas. Dia berhasil mengeluarkan darah dari leher ibunya dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop merah. Dia memberikan amplop itu kepada ibunya dengan senyum sinis. "Ini angpau untukmu. Ibu, semoga kamu senang. Selamat Imlek." Arwah Rani meninggalkan ibunya yang sudah tidak bernyawa di tempat tidur. Dia merasa puas dan senang. Dia merasa ibunya telah mendapat balasannya. Dia berpikir, siapa lagi yang akan dia beri angpau darah selanjutnya? Keluarga Rani menjadi ketakutan dan bingung. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi arwah Rani yang marah dan dendam. Mereka mencari bantuan dari paranormal, tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka merasa tidak ada jalan keluar. Satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan arwah Rani adalah Bonnie, anjing kesayangan Rani. Bonnie bukan anjing biasa. Dia mempunyai kemampuan supranatural dan bisa berbicara dengan arwah. Bonnie menjadi penghubung komunikasi antara arwah Rani dengan keluarga yang mendapat teror. Arwah Rani mengancam Bonnie agar bisa membantunya memberikan angpau darah kepada kakek dan neneknya. Rani mengatakan bahwa Bonnie harus memilih antara Rani atau keluarganya. Rani mengatakan bahwa Bonnie harus setia kepadanya. Bonnie merasa bingung dan sedih. Dia tidak mau memilih antara Rani atau keluarganya. Dia mencintai mereka semua. Dia tidak mau membantu Rani untuk memberi angpau darah kepada kakek dan neneknya. Dia tidak mau melihat mereka mati. Dia tidak mau membunuh siapapun. Dia hanya mau hidup damai dan bahagia bersama mereka semua. Bonnie berusaha untuk meyakinkan arwah Rani bahwa dia masih menjadi temannya. Dia berusaha untuk menunjukkan kepada arwah Rani bahwa dia masih peduli dan sayang kepadanya. Namun, arwah Rani tidak mau mendengarkan Bonnie. Dia merasa Bonnie berkhianat kepadanya. Dia merasa Bonnie berpihak kepada keluarganya. Bonnie tidak mengerti perasaannya. Bonnie tidak setia kepadanya. Bonnie tidak lagi menjadi temannya. Arwah Rani marah kepada Bonnie dan menyerangnya. Dia muncul di depan Bonnie dengan wajah pucat dan mata merah. Dia mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Bonnie. "Kamu bukan temanku lagi. Bonnie, kamu sudah berubah. Kamu sudah melupakan aku. Kamu sudah meninggalkan aku. Kamu sudah mengkhianati aku. Kamu sudah memilih mereka daripada aku. Kamu sudah tidak peduli lagi padaku. Kamu sudah tidak sayang lagi padaku. Kamu sudah tidak mau lagi memberiku angpau. Kamu sudah tidak mau lagi membuatku bahagia. Kamu sudah mati bagiku. Kamu sudah mati. Bonnie, kamu sudah mati." Arwah Rani melompat ke atas Bonnie dan mencoba untuk mengoyak lehernya. Bonnie berteriak ketakutan dan berusaha untuk melawan. Tetapi, dia tidak punya kesempatan. Arwah Rani terlalu kuat dan beringas. Dia hampir berhasil mengeluarkan darah dari leher Bonnie. Tetapi, sebelum arwah Rani benar-benar membunuh Bonnie, ada yang menyelamatkan Bonnie dari arwah Rani. Mereka adalah kakek dan nenek Rani yang mendengar teriakan Bonnie dan datang untuk menolongnya. Mereka melihat arwah Rani yang sedang menyerang Bonnie dengan kejam. Mereka merasa kaget dan takut,
tetapi juga sedih dan iba. Mereka menyadari bahwa arwah Rani adalah cucu mereka yang telah mereka perlakukan dengan buruk. Mereka menyadari bahwa arwah Rani adalah anak yang tidak bersalah yang hanya ingin mendapat cinta dan kebahagiaan. Rani adalah korban dari kebencian dan ketidakadilan. Mereka sadar bahwa arwah Rani adalah keluarga mereka yang harus mereka sayangi dan lindungi. Kakek dan nenek Rani mengambil keberanian dan menghampiri arwah Rani. Mereka memegang tangan arwah Rani dan menariknya dari Bonnie. Mereka memeluk arwah Rani dengan erat dan menangis. Mereka meminta maaf kepada arwah Rani dengan tulus dan ikhlas. Mereka mengatakan bahwa mereka mencintai arwah Rani dengan segenap hati. Mereka mengatakan bahwa mereka menyesal telah menyakiti arwah Rani. Mereka ingin menebus kesalahan mereka. Mereka ingin memberi arwah Rani angpau yang layak untuknya. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin hidup bersama arwah Rani. Mereka ingin mati bersama arwah Rani. Arwah Rani merasa terkejut dan bingung. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan dengar. Dia tidak percaya bahwa kakek dan neneknya datang untuk menyelamatkan Bonnie dan memeluknya dengan erat dan menangis. Dia tidak percaya bahwa kakek dan neneknya meminta maaf kepadanya dengan tulus ikhlas dan menyesal telah menyakitinya. Dia pun juga tidak percaya bahwa kakek dan neneknya ingin menebus kesalahan mereka dan ingin memberinya angpau yang layak untuknya dengan cara ingin mati bersamanya. Arwah Rani merasa sakit dan sedih. Dia merasa kakek dan neneknya benar-benar mencintainya dan telah menyesali perbuatannya. Dia merasa kakek dan neneknya benar-benar meminta maaf dan ingin menebus kesalahannya. Arwah Rani merasa bimbang dan ragu. Dia menjadi bingung dengan semua hal yang telah ia lalui. Arwah Rani merasa lelah dan bosan. Dia merasa semua yang telah dia lakukan sia-sia, tidak ada artinya. Semua yang dia inginkan tidak ada gunanya. Yang dia harapkan tidak ada jalan keluarnya. Dia merasa semua yang dia cintai tidak ada lagi. Dia merasa semua yang dia benci pun tidak ada lagi. Arwah Rani merasa kosong dan hampa. Dia merasa tidak ada yang bisa mengisi hatinya. Tidak ada yang bisa mengobati lukanya. Arwah Rani merasa lemah dan rapuh. Dia merasa tidak punya kekuatan lagi. Dia merasa tidak punya kemauan lagi. Tidak punya tujuan lagi. Tidak punya keluarga lagi. Dia merasa tidak punya angpau lagi. Dia merasa tidak punya darah lagi. Arwah Rani merasa menyerah, pasrah, tidak bisa melawan dan berontak. Dia merasa tidak bisa berdendam lagi. Arwah Rani merasa sadar dan bijak. Dia merasa dia telah salah. Dia merasa dia telah bodoh. Dia telah jahat. Dia pun juga merasa dia telah kejam. Dia telah sadar dan dia telah mengakui semua kesalahannya. Arwah Rani merasa damai dan bahagia. Dia merasa dia telah mendapat kasih sayang, pengampunan, keadilan, dan kebenaran. Arwah Rani merasa lega dan bebas. Dia merasa dia telah dilepaskan dari belenggu, kutukan, dan kegelapan. Dia merasa dia telah dilepaskan dari semuanya. Sebelum pergi, arwah Rani meminta maaf kepada keluarganya dan memberi mereka angpau terakhir, amplop merah yang berisi pesan cinta dan pengampunan. Arwah Rani juga memeluk Bonnie dan mengucapkan terima kasih karena telah menjadi teman yang setia. Arwah Rani menghilang dengan senyum di wajahnya, meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi keluarga dan Bonnie. Arwah Rani merasa bahwa dia telah menemukan jalan, tujuan, makna hidup, dan cinta. Arwah Rani merasa bersyukur dan berterima kasih. Dia senang dan tersenyum. Dia merasa dia telah melihat cahaya. Dia telah melihat damai. Dia merasakan kebahagiaan. Arwah Rani pergi dan menghilang. Dia telah masuk ke alam yang baik, alam yang indah, dan alam yang suci. Keluarga Rani merasa terharu dan bersyukur. Mereka merasa bahwa mereka telah mendapat kesempatan kedua. Keluarga Rani merasa bersatu, harmonis, dan mereka merasakan akhir yang damai. Cerita ini berakhir dengan pesan moral bahwa cinta dan pengampunan adalah kunci untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Cerita ini juga menunjukkan bahwa anjing adalah teman yang setia dan penuh kasih. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi keluarga kita, karena mereka adalah orang-orang yang paling penting dalam hidup kita. Cerita ini juga menginspirasi kita untuk tidak menyerah atau putus asa, karena ada harapan dan keajaiban di setiap sudut kehidupan. Cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak menyakiti atau mengabaikan orang-orang yang tidak berdaya,
karena mereka juga memiliki perasaan dan hak. Cerita ini juga menginspirasi kita untuk tidak menyerah atau putus asa, karena ada harapan dan keajaiban di setiap sudut kehidupan.